Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali di Gereja Betel Rohul Kudus, Rumah Pemulihan, Jalan 47 Sidikalang. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Semoga iman kita sama, kerinduan kita sama untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersuka cita. Kita katakan kepada Tuhan kita, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, sebab Dia dirangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka, suka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan, di sepanjang minggu ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam dunia ini Tuhan. Kami sibuk dengan keseharian kami, dalam pekerjaan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kembali kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang bersekutu dengan-Mu Tuhan, berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kerinduan hati kami ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kekudusan-Mu di gereja-Mu Tuhan, Gereja Betel Rohul Kudus Jalan 47. Tempat kami bernaung Tuhan,
tempat kami berkumpul, tempat kami berbagi, tempat kami belajar mengenal cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Engkau menjamah setiap hati kami, sehingga kami Tuhan boleh ada di tempat ini. Dan Tuhan yang menetapkan setiap langkah kami. Dan kami percaya ketika kami tiba dan hadir di dalam rumah Tuhan, hati kami akan penuh dengan damai, hati kami akan penuh dengan kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada hingga saat ini, semua oleh karena kemurahan-Mu. Demikian juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya tangan pengasihan Tuhan yang menyertai dan menghantarkan mereka Tuhan tiba di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, kami para pelayan-pelayan-Mu yang melayani ibadah pada hari ini, biarlah kami Tuhan memberikan yang terbaik dari segala apa yang kami punya. Kami mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan menguduskan setiap hati kami, menyucikan setiap pikiran kami, sehingga apa yang kami perbuat Tuhan pada hari ini semuanya murni untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian hamba-Mu, pimpinan kami di tempat ini, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Kardi Chandra Simanungkalit. Biarlah Tuhan oleh hikmat, pengetahuan, dan anugerah yang daripada Tuhan tercurah atas seluruh kehidupannya. Demikian Tuhan, pada hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini, akan menabur firman kebenaran-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih setiap kehidupannya Tuhan, sehingga benar-benarlah firman Tuhan disampaikan oleh karena kemurahan-Mu. Demikian jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami dipulihkan semua yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti juga Tuhan ibadah ini lewat live streaming di rumah mereka masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan juga menyentuh dan menjamah mereka, sehingga hadirat Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Apapun Tuhan keadaan kami saat ini, apapun yang menjadi beban di dalam pikiran kami, yang menjadi beban di dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Dan saat ini kami mengerahkan hati kami, pandangan kami sepenuhnya untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami nyatakan hati kami siap menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Seminggu telah berlalu ya Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari yang kami lalui Tuhan Yesus. Hingga saat ini kami boleh Tuhan datang ke hadapan-Mu, sujud di bawah salib-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau saat ini Bapa. Mari Roh Kudus, tuntun kami, ajari kami. Biarlah sepenuhnya kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tempat ini, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh merasakan lawatan-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Bapa. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya.
menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita renungkan seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia telah berbuat banyak untuk kita. Bahkan sampai hari ini Dia memberkati hidup kita, hingga kita boleh datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari berikan mazmur yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
sepertimu, mau sepertimu, disempurnakan, Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Yesus. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari. Yes, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih. Kita akan menyembah Tuhan atas cintamu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Yes, ya pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas terima kasih, oh kasih atas terima
kasih, terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Oh Jesus, seperti mentari. Oh, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Arahkan ke surga, angkat kedua tanganmu, katakan kasih-Mu, oh kasih-Mu. Oh cinta-Mu kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari hanya jemaat Tuhan, hanya jemaat Tuhan katakan dengan lembut sama-sama, kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan semua menyembah Tuhan. Yes. Amen. Yes. Terima kasih atas. Sekali lagi, hanya jemaat Tuhan katakan kasih-Mu
terima kasih atas cintamu. Kasihmu, kasihmu lebih dari memancarkan sinarnya. cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas terima kasih, terima kasih, terima kasih, oh. Terima kasih Atas cintamu. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari menjelang siang hari ini kami bisa sama-sama memuji-Mu, bisa sama-sama meninggikan-Mu, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah Roh-Mu yang membimbing kami memperoleh pengertian, agar kami mengerti firman-Mu, dan firman yang kami dengarkan tidak sia-sia, tetapi mengubah hidup kami ya Tuhan. Mengubah hidup kami seturut kehendak-Mu, seturut keinginan-Mu dalam hidup kami Bapa. Agar kami tidak berjalan menurut keinginan kami saja, tetapi kami bisa berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para yang siap diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati oleh hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Kita langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan 20. Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu berpegang teguh pada pengharapan. Berpegang teguh kepada pengharapan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara mulai ayat 9, sama-sama kita baca. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan bagaimana supaya jangan ada orang-orang yang menjadi murtad. Nanti baca di ayat sebelumnya. Paulus menegur keras, walaupun secara usia, kata Paulus, walaupun secara usia kerohanian, bukan usia umur. Usia kerohanian, engkau seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi dalam hari ini aku mengingatkan, ternyata engkau perlu diajar juga. Nanti baca Bapak Ibu Saudara di ayat pertama. Ibrani 6 ayat 11, ayat 11 sampai dengan ayat selanjutnya. Ibrani 5 ayat 11 dan juga Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Ini teguran daripada Paulus kepada Ibrani, orang-orang di Ibrani pada waktu itu. Dia menegur dengan keras, jangan ada yang murtad meninggalkan iman. Murtad menyembah berhala-berhala, murtad menyembah yang tidak seharusnya disembah. Karena yang layak disembah hanyalah Tuhan. Supaya mengerti nanti konteksnya, baca di rumah. Tetapi hari ini kita bahas mengenai ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan, sekalipun kami berkata demikian, sekalipun aku menegurmu, jangan murtad.
Sekalipun aku berkata kepadamu dengan keras, jangan mundur. Sekalipun aku berkata kepadamu dengan keras, setia. Paulus berkata seperti itu. Tetapi saya yakin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu bahwa 3/4 perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Artinya mengalahkan 11 rasul. Tuhan memberitakan sesuatu kepada Paulus lebih banyak dari 11 rasul. Artinya dari segi pencapaian, Paulus harus berbangga diri. Dari antara rasul-rasul pilihan Tuhan secara langsung. Kalau Paulus dipilih setelah Yesus naik ke surga. Setelah dia disalibkan. Tetapi 11 rasul dipilih langsung keluar dari mulut Yesus Kristus. Memanggil Simon, memanggil murid-murid yang lain. Tetapi apa yang kita pelajari dari kitab ini Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Paulus selalu berkata kami. Walaupun ini tulisannya Paulus. Paulus gak pernah membanggakan diri dengan berkata aku. Aku yakin. Aku bermegah. Tapi dia berkata kami bermegah. Ini menunjukkan kerendahan hati Paulus yang selalu menunjuk kebersamaan. Maka hamba-hamba Tuhan mari kita meniru, mempelajari para jemaat, para umat Tuhan. Mari kita mempelajari apa yang sebenarnya membuat Paulus berhasil. Karakter kerendahan hatinya. Dia benar-benar rendah hati berkata, kami yakin. Dia tidak berkata aku. Paulus selalu menghindari kata aku. Paulus berkata kami yakin. Walaupun aku menegurmu dengan keras, tapi aku yakin, kami yakin. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Amin. Sekalipun saya lihat engkau sudah mulai berjalan kepada murtad. Sekalipun aku melihat engkau sudah mulai berjalan kepada rencana di luar Tuhan. Tetapi aku melihat ada sesuatu yang kamu miliki lebih baik daripada itu. Paulus selalu melihat sisi positif, sisi yang indah, sisi yang baik dari sebuah permasalahan. Makanya Paulus bisa berkata seperti ini. Aku tahu dalam Korintus dia berkata kepada jemaat di Korintus. Aku tahu ada perselisihan di antara kamu. Aku tahu. Tetapi Paulus memandang dari sisi positif. Perselisihan bisa menunjukkan siapa yang tahan uji. Artinya dalam setiap gejolak, dalam setiap permasalahan, dalam setiap tantangan, Paulus bisa melihat di sana ada sebuah yang baik. Sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang tidak bisa kita miliki atau yang berbeda dari Paulus. Orang Kristen zaman sekarang ketika melihat sesuatu ada gejolak, dia tidak bisa melihat di dalam gejolak itu ada sesuatu yang baik. Dia pikir itu semua sudah kehancuran. Dia pikir itu semua sudah sesuatu yang membawa kita kepada ambang kerusakan. Lihat betapa banyak yang ditegur. Korintus itu salah satu tulisan Paulus untuk menegur sebuah jemaat. Dan di sini juga di Ibrani juga dia menegur. Supaya jangan ada yang meninggalkan iman. Supaya jangan ada yang murtad. Murtad tidak hanya berpindah agama, tapi murtad juga berbicara tentang yang hati kita sudah beralih dari Tuhan. Tindakan-tindakan kita Kristen tetapi masih mencari pertolongan dari berhala-berhala. Itu juga murtad. Tetapi di balik kemurtatan orang-orang di Ibrani, Paulus berkata, aku melihat ada sesuatu yang lebih baik di dalam dirimu. Amin. Ketika engkau melihat anggota keluargamu kerjanya menyusahin aja, kerjanya buat masalah aja, cari pandangan seperti pandangan Paulus berkata, aku tahu ada sesuatu yang lebih baik di dalam dirimu.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang membuat di sebuah perjalanan penginjilan Paulus semuanya menjadi baik. Bagaimana Paulus menegur wanita-wanita di Korintus. Sampai Paulus berkata wanita tidak boleh melayani. Kenapa? Karena Paulus melihat ada beberapa wanita di perjanjian baru di Korintus sudah mulai menyalahi aturan. Paulus menegur dengan lemah lembut, tetapi dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama. Sebab Allah bukan tidak adil. Ingat. Allah bukan tidak adil. Kalaupun ada orang berkata di luar sana Allah tidak adil. Dia melakukan yang baik di sana dan dia tidak melakukan di sini. Dia menolong hamba Tuhan yang di sana, dia tidak menolong di sini. Dia menolong gereja yang di sana, dia tidak menolong di sini. Dia menolong keluarga yang di sana, tetapi dia tidak menolong di sini. Kalaupun ada orang berkata seperti itu, tetapi Alkitab mencatat Allah bukan tidak adil. Maka saya katakan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau melihat sebuah sampah di gereja dan engkau mengutip, Allah tidak adil akan memperhitungkan itu kepadamu. Jangan beranggapan. Saya sedang banyak sekarang memahami beberapa karakter-karakter orang yang menganggap bahwa pelayanan itu berbeda-beda. Ada diskriminasi. Di antara pemain-pemain musik saya melihat ada diskriminasi alat musik. Kalau enggak main drum itu enggak hebat. Kalau enggak main piano itu enggak hebat. Kalau main kecapi itu di bawah. Kalau hanya membawa persembahan itu enggak hebat. Yang hebat itu minimal 2 pembuka. Kalau aser itu enggak hebat, minimal singar. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekalipun engkau hanya mengambil atau mengumpulkan persembahan, Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan pelayanan. Tuhan memandang sama semua pelayanan. Jadi kalau Tuhan sudah memberimu kesempatan untuk melayani, layani Tuhan dengan yang terbaik. Layani Tuhan dengan yang terbaik. Sebab ketika engkau bisa melayani di tempat ini, bukan karena kemampuanmu, bukan karena skillmu, tetapi karena Tuhan sedang mengizinkanmu untuk melayani Dia. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi jangan ada yang membeda-bedakan. Jangan ada yang membeda-bedakan. Apa yang sedang Tuhan percayakan bagimu saat ini, lakukan. Lakukan dengan yang terbaik. Lihat, Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Bukan karena engkau pengumpul persembahan, engkau asar, lalu dia melupakanmu, dia hanya mengingat pengkhotbah. Oh tidak. Bukan karena engkau hanya guru sekolah minggu, lalu di sini ada worship leader, dia melupakanmu dan mengingat worship leader. Tidak. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan adil. Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ia tidak lupa akan pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang berkata, aduh masa aku aja terus? Masa cuma aku aja? Kadang-kadang kita bosan. Kadang-kadang kita pusing. Saudaraku yang terkasih, saya sudah berulang kali menyampaikan ini. Ketika saya belum jadi pendeta di salah satu gereja, kadang-kadang saya kesal sama pendeta saya dulu. Karena apa-apa saya, bagian operator LCD saya, bagian menyusun kursi saya, bagian ngepel saya, bagian bersihkan nako saya. Kadang-kadang saya kesal, mengetik saya. Sekarang saya menangis. Saya menangis sempat kesal ketika saya disuruh melakukan itu. Kenapa?
Seandainya dulu pimpinan, pendeta yang menggembalakan saya tidak mengarahkan saya seperti itu. Apa yang bisa kita nikmati hari ini? Jemaat bisa tahu operator LCD karena saya belajar. Dan bisa tahu mengenai hal-hal yang lain, surat menyurat. Itu dari mana? Saya sekarang, apa yang saya kesalkan dulu, saya syukuri hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Mungkin engkau berkata, aku kan gak jadi pendeta. Tetapi setiap pekerjaan yang kau lakukan akan berguna di hari esok. Segala sesuatu yang kau pelajari hari ini akan berguna di hari esok. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun itu perhatikan. Perhatikan. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat, anak-anak muda ingat. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang besar kalau engkau tidak memulai dari yang kecil. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan lupa akan kasihmu. Ada berapa banyak orang Kristen awalnya kasih mula-mula dia menggebu-gebu, dia semangat. Hujan pun tidak peduli, ibadah. Ya kan? Gerimis apalagi hujan, ibadah. Apapun yang terjadi tetap ibadah. Kalau kasih mula-mula walaupun hanya keyboard tunggal, ibadah. Aku nggak perlu musik-musik yang terbaik. Tapi lama-lama kasih itu digrogoti. Yang tadinya dengan ibadah keyboard tunggal bisa menikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba dikasih ibadah full dengan ala-ala musik. Muncul sungut-sungut. Gak enak. Gak pintar. Gak bisa. Bisa terjadi. Karena kasih sudah mulai hilang. Saudara yang terkasih, tetaplah setia. Tetaplah engkau melakukan pekerjaan, tetaplah engkau kasihmu. Tuhan akan memperhitungkan itu dan membalaskannya kepadamu. Apa yang katakan hari ini? Yang kamu tunjukkan terhadap nama Yesus. Apa yang pertama ada di hatimu? Gairah menyembah Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat melayani Tuhan. Jangan pernah berubah turun, tapi berubah semakin naik. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang terjadi, apapun yang mengganggu hati, jiwa dan pikiranmu, apapun yang terjadi, tetaplah hatimu terus menunjukkan kasih kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari orang-orang Kristen. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi jangan beranggapan kalau engkau melakukan sesuatu, Tuhan itu tidak peduli. Tuhan peduli. Ya, itu Tuhan peduli. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi di antara saudara-saudara kita yang lain, kita bisa tetap tersenyum di tempat ini. Sebab ketika ada orang membencimu dan engkau tetap senyum, Tuhan memperhitungkannya dan tidak akan melupakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Kepada Tuhan oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Coba lihat kiri kananmu. Kebaikanmu yang dulu saya yakin masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayo katakan. Atau jangan-jangan sudah padam, ya? Lihat dulu wajahnya. Kayaknya padam ya. Ayo lanjut ayat 11. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Wow. Paulus mengingatkan, sekecil apapun pekerjaanmu, lakukan dengan penuh kasih. Dan Tuhan akan memperhitungkannya. Dan Tuhan adil akan memberkatimu melalui pekerjaanmu. Tetapi jangan hanya, ya biar elok dipandang orang.
biar kelihatan rohani. Tuhan gak suka. Tuhan mau ketika engkau melayani, ketika engkau memberi yang terbaik, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau memuji Dia, kamu menunjukkan kesungguhan yang sama. Amin. Bukan kepalsuan, tapi kesungguhan yang sama. Yang menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kalau engkau menunjukkan sebuah pengharapan yang sama, terus hatimu, walaupun hatimu mungkin tidak nyaman, walaupun hatimu mungkin merasa tidak enak, hatimu mungkin merasa tidak layak, tetapi engkau menunjukkan kesungguhan yang sama, maka pengharapanmu akan tetap menjadi milikmu yang pasti. Inilah alasan kenapa banyak orang-orang merasa pengharapannya tidak dijawab Tuhan. Karena dia sudah mulai berubah. Maka saya katakan yang berubah bukan Tuhan, tetapi yang berubah kesungguhan kita. Amin. Haleluya. Yang berubah bukan Tuhan, tetapi yang berubah adalah kesungguhan kita. Sehingga pengharapan itu bukan sesuatu yang pasti. Kalau kita terus bersungguh-sungguh dengan tetap sama seperti dulu, kesungguhan kita tidak bisa berubah oleh apapun. Kesungguhan kita tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Maka di situ tetap pengharapan itu menjadi milik kita yang pasti. Sampai pada akhirnya kepastian akan pengharapan selalu ada menjadi milik kita. Ayat selanjutnya. Sama-sama. Agar kamu jangan menjadi lamban. Wow. Tuhan juga gak suka kita menjadi orang-orang yang lamban. Tuhan kita mau menjadi orang yang cekatan. Orang yang benar-benar memiliki hati, memiliki kemauan, dan juga memiliki kesetiaan yang benar-benar pasti. Ya. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang lamban. Enggak, sama sekali Tuhan gak mau. Ya. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Menjadi penurut kepada Allah. Penurut kepada firman Tuhan. Penurut kepada apa yang sudah disepakati oleh hamba-hamba Tuhan di dalam firman-Nya. Kita sama-sama menurut agar kita bisa terus berjalan dalam pengharapan yang pasti. Ya. Oleh iman dan Bapak Ibu Saudara, sama-sama dari oleh iman dan sabarnya satu gaya kesan. Semua yang ada di tempat ini orang beriman, tapi belum orang sabar. Semua yang ada di tempat ini orang beriman, tetapi belum tentu sampai kepada tahap kesabaran. Ingat, saya pernah katakan, iman atau perbuatan baik tanpa didasari hikmat, itu juga sia-sia. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, iman dan kesabaran itu mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kalau kita hanya beriman itu belum sempurna. Kita harus beriman dan terus menantikan di dalam kesabaran, maka kita mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Sekali lagi, melayani, 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 lebih sungguh, melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mendapat bagian dalam janji Allah dengan iman dan kesabaran. Mari kita belajar untuk sampai kepada tahap kesabaran. Jangan hanya sampai di tahap iman. Kalau kita hanya sampai di tahap iman, belum diperhitungkan sebagai perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Katakan 3 kali, saya orang yang sabar. Saya orang yang sabar. Saya orang yang sabar. Saya orang yang sabar. Katakan kiri kananmu, dan kamu juga. Haleluya. Walaupun jiwamu meronta, kayaknya aku gak sabar. Tetapi engkau adalah orang yang sabar. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah bersumpah kepada Abraham. Allah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk janjinya kepada Abraham. Ya. Walaupun dalam kitab Ibrani juga dilarang bersumpah. Karena ada orang seperti itu. Ada di situ siapa? Si Anu. Oh enggak ada. Serius dulu, ada perlu. Enggak ada. Sumpah. Demi. Pinjam dulu apamu. Alat-alat untuk ini. Sesuatu yang kuperlukan. Enggak ada. Betul lah, serius. Sumpah. Enggak ada. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Artinya sumpah itu untuk menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang diperkatakannya itu tidak bisa diganggu gugat. Itu benar adanya. Itu arti sumpah. Dan Allah sendiri bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Allah. Dia bersumpah kepada dirinya, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Engkau dan seluruh keturunanmu akan diberkati. Jadi secara tidak langsung Allah bersumpah kepada diri sendiri untuk dirimu diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bayangkan. Tetapi kenapa hal ini tidak terjadi? Karena kita belum sampai kepada tahap kesabaran. Kita masih hanya di bawah tingkat iman. Dan tidak disertai dengan kesabaran. Ayat selanjutnya. Sama-sama. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan terbukti berkatnya sangat luar biasa. Dan keturunannya berlimpah-limpah anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Mari beriman dan menanti dengan sabar. Jangan gerasak gerusuk. Jangan emosi. Jangan marah. Jangan membenci. Tetaplah beriman di dalam kesabaran. Sebab Alkitab mencatat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan benar. Dengan kesabaran seumpama Raja Wali yang terbang. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari nantikan semuanya dengan penuh kesabaran. Dengan iman dan dengan kesabaran.
Engkau percaya bahwa Tuhan memperhitungkan setiap pekerjaanku dan itu menjadikan pengharapanku pasti oleh karena kebaikan Tuhan. Ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Abraham membantah, gak mungkin Tuhan, usiaku udah 75 tahun. Sarah berkata, gak mungkin Tuhan, aku sudah tidak punya harapan lagi. Gak mungkin Tuhan, aku seorang perantau, gak mungkin diberkati. Jadi ketika Abraham berkata seperti itu, Tuhan berjanji untuk mengokohkan dari semua bantah-bantahan. Ayat selanjutnya sama-sama 17, 1, 2, 3 ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagimu tidak diberkati. Karena Tuhan sudah bersumpah untuk dirinya sendiri, maka Ia akan memberkatimu dan memberkati seluruh keturunanmu dan memberkati seisi rumahmu. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Kita lanjut sampai ayat 19. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dan Alkitab mencatat Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Masakah Ia berfirman tetapi tidak menggenapinya. Amin. Kalau Tuhan berfirman memberimu kekuatan untuk menjalani hari-harimu, Tuhan pasti menggenapinya. Kalau Ia berfirman, aku akan mengangkatmu dan membuat perbedaan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, Ia akan melakukannya. Kalau Ia berfirman, aku menyembuhkanmu oleh Yesus Kristus, maka Ia akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan ragu. Tetapi dibalik dari itu, kembali ke ayat pertama tadi, nanti saja. Apa yang katakan? Allah tidak adil atas setiap pekerjaan yang kau lakukan. Allah tidak adil. Allah bukan tidak adil melakukannya. Artinya di dalam keimananmu tetaplah engkau. Kalau engkau layanilah Tuhan dengan penuh kesabaran. Kalau engkau bekerja, tetaplah engkau bekerja dengan penuh kesabaran. Kalau engkau berada dalam rumah tanggamu, tetaplah jalani rumah tanggamu dengan penuh kesabaran. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Ada berapa banyak suami atau istri berkata, mananya terus kau berdoa tapi gak ada hasilnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sabar. Amin. Kalau ada suamimu berkata, terus pun kau ibadah, terus pun kau doa. Kalau ada istrimu berkata, terus pun engkau melayani, tapi enggak ada hasilnya, tunjukkan ayatnya. Engkau harus beriman dan sabar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya lambaikan tanganmu kepada Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini sangat memberkati kita. Sangat. Jadi ketika engkau nanti melihat ada sesuatu yang mungkin bagi orang ini bukan
sesuatu yang berharga engkau kerjakan. Tapi dalam hatimu engkau mengerjakannya dan berkata, Allah tidak lupa akan pekerjaanku ini. Amin. Amin. Engkau yang pemain musik, ya, engkau pemain musik, mungkin di luar pemain musik, engkau merapikan kabel musikmu itu. Ya, tunggu pindah dulu kita ke gereja baru. Kalau gereja baru nggak perlu engkau rapikan, itu permanen. Engkau hanya merapikannya, menggulungnya setelah siap ibadah. Dan engkau berkata, Tuhan tidak lupa akan apa yang kukerjakan. Amin. Jadi gak ada istilah, aku aja. Gak ada istilah seperti itu. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Ayat 19 Bapak Ibu Saudara. Ya, 19 kita baca sampai 20. Sama-sama dengan iman 1, 2, 3 ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke pengharapan itu adalah sesuatu yang sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau sempat engkau berpengharapan tapi jiwamu memberontak, berarti pengharapan kita tidak didasari oleh iman dan kesabaran. Ada berapa banyak orang Kristen berkata seperti ini, terusnya aku berdoa, enggak ada hasilnya. Berarti jiwamu terganggu ketika engkau berpengharapan. Berarti itu bukan pengharapan yang benar. Engkau hanya di batas iman, tetapi tidak sampai kepada kesabaran. Amin. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir kita tutup yang terakhir 1, 2, 3 ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus masuk ke ruang Maha Kudus pendahulu kita. Dan kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat terakhir ayat 10. Saya ingin mengingatkan agar engkau melayani, memberi baik kepada Tuhan, memberi perhatian kepada Tuhan, agar engkau ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan hal itu. Sama-sama kita baca dengan kuat, dengan iman 1, 2, 3 ya. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil. Yes, amin. Amin. Kalau engkau menganggap menyalam orang itu bagian dari pelayanan, Tuhan tidak lupa pelayananmu. Amin. Kalau engkau menganggap senyum terhadap orang itu bagian dari pelayanan, engkau tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Semuanya akan Tuhan ingat dan Tuhan perhitungkan dan Dia akan memberikan kepadamu. Jadi jangan lagi ada yang bermalas-malasan bekerja untuk Tuhan. Jangan lagi ada yang bermalas-malasan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang adil yang akan memperhitungkannya kepadamu. Kalaupun engkau hanya sekedar berkata, mau saya undang orang gereja berdua ke rumah ini
Walaupun engkau hanya berkata seperti itu, Tuhan juga tidak akan pernah lupa. Karena itu adalah bagian dari pelayanan. Amin. Jangan tanggung, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya menutup ibadah ini Bapak Ibu Saudara, hati saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan. Silakan maju, saya beri waktu hanya 5 menit saja untuk berdoa semua yang rindu didoakan. Haleluya. Kita bernyanyi sambil nunggu mereka yang rindu silakan maju ke depan. Haleluya. Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Mari pemain musik, keindahanmu memudarkan di mataku, engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku, engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang daripada Allah Bapa dan sukacita yang daripada surga menjadi milikmu pada masa tuamu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan engkau akan melihat seluruh keturunanmu diberkati oleh Tuhan, sehingga engkau disebut menjadi orang yang berpulang sukacita dan bawalah kesembuhan, bawalah sukacita. Kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, pengurapan yang daripada Allah, segala roh hilang. Ibu ini milik Tuhan, dia kepunyaan Tuhan, maka engkau tidak berhak atas dia.
daripada seluruh keturunannya, anak cucunya. Mujizat terjadi Bisa mendekat dalam nama sekarang. Yesus. Oleh karena kemurahan dan pengurapan surga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, power Holy Ghost, power Holy Ghost. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengurapan yang daripada Allah Bapa, pengurapan yang daripada surga dinyatakan atas engkau dan seisi rumah. Amin. Kurasakan kasih Haleluya. kuasa Terima rohku. kuasa daripada surga. Kurasakan Pengurapan itu tercurah. kehadiran. Terima. Biarkan hatimu dipenuhi oleh hadirat-Mu. Biarkan hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga engkau dan seluruh keturunanmu dicurahkan pengurapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mendengarkan kerinduan, Tuhan mendengarkan isi hati. Percaya dalam kesabaran, kuasa itu bekerja, kuasa itu menyatakan kuasanya atas engkau dalam nama Yesus. Jesus, Jesus. Mujizat terjadi Dari dia dan dari seluruh keturunannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahagia lengkap. Tuhan telah menyatakan kuasanya atas engkau dan seisi rumah. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Pengurapan daripada surga. Pengurapan yang daripada Allah Bapa. Mengurapi engkau. Mengurapi seisi rumah. Seluruh keturunan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena pengurapan Tuhan. Oleh karena anugerah baik Tuhan. Jangan pernah ragu hari esok. Sebab hari esok Tuhan pegang kendali. Hari esok Tuhan pegang seluruh kehidupan. kasih Suami, kuasa anak, rumah tangga, Roh pekerjaan, Kudus. seluruhnya. Hari esok Tuhan yang pegang. Berbahagialah engkau dan bersukacitalah engkau dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan engkau tidak bisa mendekati pada milikmu. Malaikat berjaga-jaga engkau pagari bertengki dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ulanglah dengan bersukacita. Kurasakan kasih kuasa Oleh iman Roh dan kesabaran, pengharapan itu pasti di dalam Tuhan. Pengharapan itu nyata di dalam Tuhan. Maka saat ini lakukan apa yang Tuhan lakukan. Iman dan kesabaran itu akan membawa pengharapan atasmu. Maka saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, kesembuhan permanen, kesembuhan yang daripada surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan oleh darahnya yang kudus menyucikan tubuh, jiwa dan roh, menyucikan mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kakimu. Suci, kudus, sehingga kuasa itu leluasa bekerja atas engkau. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dan diberkatilah rumah tanggamu. Dan apapun yang kau kerjakan menurut kehendak Tuhan akan diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Pulanglah dengan berbahagia dan bersukacita. Amin. Amin. Mujizat terjadi
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih lagi, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Amin. Betapa hati kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, hamba-hambamu, jemaatmu. Betapa memberkati kami Tuhan. Semangat kami kembali dipulihkan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Semangat kami kembali untuk melayani-Mu dengan segala hati dan dengan segala jiwa kami. Memulihkan hidup kami untuk datang kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih buat pengurapan-Mu. Kami percaya firman-Mu mengatakan Engkau bukan Tuhan yang tidak adil. Maka kami percaya keadilan-Mu akan membawa kesembuhan bagi kami yang sakit. Keadilan-Mu akan membawa berkat-berkat Tuhan bagi kami yang menantikannya, yang mengharapkannya. Keadilan-Mu membawa kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya di tengah-tengah kita. Kiranya dapat bertumbuh dan subur di dalam hati kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi yang bertugas kami undang untuk ke depan. Persembahan kita ada 3. Nanti persembahan yang ketiga untuk pembangunan gereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara berikan yang terbaik untuk pembangunan gereja kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan hamba-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat firman yang ditaburkan, semakin hari kami semakin diubahkan ya Tuhan. Karakter kami semakin hari semakin Tuhan ubahkan. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang beriman dan sabar akan selalu menghadapi setiap persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan mau mengumpulkan persembahan. Kami mau Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami nyatakan hati kami siap untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Pengumuman kita masih seperti biasa. Setiap hari Rabu dan hari Sabtu kita akan adakan doa di tempat ini dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman tambahan juga karena kita sudah sepakat semua mengadakan Natal pada tanggal 19 Desember 2021, maka sebagai kewajiban kita membayar uang Natal sebesar 100.000 per kakak. Kami siap untuk menerimanya sebagai bendahara Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk, kita sujud di kaki Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang kudus di surga, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa, atas segala anugerah dan berkat-Mu yang telah kami terima di sepanjang perjalanan hidup kami. 1 minggu telah kami lalui Bapa. Engkau memberikan segala kebutuhan kami, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Semuanya itu adalah karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Bapa yang tidak bisa kami balaskan dengan apapun. Karena kami adalah biji mata-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, kami anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu kami hari ini. Kami dari beragam-ragam pola kehidupan, dari bermacam ragam pergumulan hidup dan bermacam ragam persoalan hidup. Ada duka dan ada suka di dalam hidup kami. Tetapi kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau senantiasa menolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Bagaimanapun sulitnya perjalanan hidup kami, Engkau tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Tapi Engkau Bapa menolong kami di saat kami mungkin hampir jatuh. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai jatuh. Dan Engkau tetap menolong kami dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa atas segalanya, atas kebaikan-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami telah menikmati makanan rohani kami, yaitu firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Biarlah hati kami disuburkan oleh firman-Mu yang ditabur pada hari ini. Hati kami diberkati Tuhan menjadi ladang yang subur, dan kami boleh menghasilkan buah yang luar biasa. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu, Gembala Sidang kami yang menabur firman-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat yang dari surga kepada hamba-Mu di tempat ini, sehingga pemberitaan firman-Mu di tempat ini semakin hari semakin luar biasa. Dan hamba-Mu juga Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani. Engkau memberikan Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu lebih terheran-heran lagi di gereja-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Bapa, bangsa dan negara kami ini menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kami Bapa yang tinggal di dalam bangsa Indonesia ini, kami anak-anak Tuhan, semakin hari semakin mengimplementasikan Bapa yang terbaik, menggambarkan kepada seluruh bangsa, kepada tetangga, kepada sanak saudara kami, kepada teman-teman kami, bahwa kami adalah gambaran Allah. Bapa, sering sekali kami mendukakan hati-Mu. Itu adalah karena kebodohan kami. Tetapi ingatkan kami Bapa, sehingga dengan kami mendengarkan firman-Mu hari ini,
hati kami termotivasi oleh karena firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Demikian juga pemimpin bangsa kami ini kami serahkan kepadamu. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan para bupati, khususnya Kabupaten Dairi ini, pemimpin kabupaten kami ini Bapak kami serahkan kepadamu. Biarlah para pemerintah kami untuk menjalankan pemerintahan di tiap-tiap daerah. Engkau memberikan hikmat yang daripada surga kepada para pemimpin kami. Dan biarlah para pemimpin kami melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya takut kepada Tuhan. Bapa di surga, ibadah kami telah usai, tetapi kasih-Mu Bapa tidak akan pernah usai dari hidup kami. Kasih-Mu sepanjang masa akan meliputi hidup kami. Kami akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga tidak lupa menyerahkan kelanjutan pembangunan gereja-Mu Bapa di tempat ini. Bapa, kami tidak memiliki apa-apa. Kami tidak mempunyai kekuatan. Tetapi kami hanya memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, bahwa Engkau Bapa sanggup mengubahkan seluruhnya rencana-rencana kami itu menjadi rencana yang indah di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Bapa, ampuni kami jika kami kurang menyerahkan segala pergumulan kami, secara khusus pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpuji, termulialah Engkau Bapa dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman, dengan segenap hatimu, terimalah berkat Tuhan ini dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Amin. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Amin. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Amin. Bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.